Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal buku UKBM Matematika Wajib halaman 44, topik trigonometri. Oke, coba kita perhatikan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ditanya hitung nilai dari 2 kali kosinus 60 kuadrat ditambah 4 kali sekan 30 derajat dikurang tangen 45 dibagi sinus 30 kuadrat tambah kosinus 30 kuadrat. Baik, sebelumnya kita lihat dulu bahwasanya nilai kosinus 60 adalah setengah. Oke, baik. Kemudian sekan 30 berarti nilainya sama dengan 1 per kosinus 30. Kenapa? Karena sekan itu sama dengan 1 per kosinus. Nah, kosinus 30 itu adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Nah, berarti sekan 30 adalah 2 per akar 3. Nah, kalau kita kalikan sekawannya akar 3 per akar 3, berarti 2 per 3 akar 3. Inilah nilai daripada sekan 30. Nah, kemudian tangen 45 sama dengan 1. Apalagi sinus 30 kosinus 30. Sinus 30 sama dengan setengah. Kosinus 30 sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti untuk mencari nilai dua kosinus 60 kuadrat 2 kosinus 60 derajat kuadrat ditambah 4 kali sekan 30 derajat dikurang tangen 45 dibagi sinus 30 kuadrat tambah kosinus 30 kuadrat. Oke, coba kita perhatikan ini yang ditanya soal. Kita masukkan kosinus 60 adalah setengah akar 3 kuadrat tambah 4 kali sekan 30 sudah kita dapat tadi di atas 2 per 3 akar 3 tangen 451 dibagi sinus 30 setengah kuadrat kosinus 30 kuadrat. Nah, berarti
setengah akar 3 kuadrat dikali 2, 3/4 kali 2, 6/4 ditambah 8/3 akar 3 kurang 1 dibagi setengah kuadrat 1/4, ini 3/4. Nah, berarti 1/4 tambah 3/4, 4/4, 1, maka tinggal 6/4 dikurang 1, 1 itu 4/4 ditambah 8/3 akar 3. 6 kurang 4, 2. Berarti 2/4 ditambah 8/3 akar 3. Berarti sama dengan setengah ditambah 8/3 akar 3. Nah, jadi untuk soal nomor 1, penyelesaian akhirnya setengah tambah 8/3 akar 3. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, hitung nilai dari sinus 45 derajat kuadrat dibagi kosinus 0 dikurang sin 90 derajat per kosinus 30 derajat kuadrat tambah tangen 60 kuadrat. Oke, untuk soal nomor 2, sinus 45 setengah akar 2 kosinus 0 1 sinus 90 1, kemudian kosinus 30 setengah akar 3. Itu lagi tangen 60 adalah akar 3. Nah, berarti kalau kita mencari penyelesaian daripada sinus 45 derajat kuadrat berarti sama dengan setengah akar 2 kuadrat dibagi dengan 1 dikurang 1 per setengah akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, berarti setengah akar 2 kuadrat berarti setengah bagi 1 setengah kurang setengah akar 3 kuadrat 3/4, 1/3/4 berarti 4/3 ditambah akar 3 kuadrat berarti 3. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya 6. Biar 6 berarti 2 kali 3 atas kali 3, 1 kali 3 3. Biar 6 dikali 2 maka 4 kali 2 8. 3 kali 6 18. Nah, berarti 3 kurang 8 minus 5. Minus 5 tambah 18
13/6. Inilah untuk jawaban soal nomor 2. Oke, baik, kita ke soal nomor 3. Jadi pada soal nomor 3 disebutkan pilot sebuah pesawat yang sedang terbang pada ketinggian 1300 meter. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini ada pesawat ceceknya, pesawat pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan air laut melihat sebuah kapal pesiar yang berlayar dengan sudut depresi 45 derajat. Apa maksudnya sudut depresinya? Berarti kalau kita ambil misalkan di sini posisi kapalnya, nah, jadi ini 45 derajat sudut depresinya. Nah, kalau di sini 45, maka sudut berseberangan juga 45 derajat. Nah, yang ditanya soal, tentukan jarak kapal tersebut dengan titik di permukaan laut yang berada tepat di bawah pesawat. Nah, berarti yang ditanya soal adalah jarak dari titik ini kemari. Nah, kalau kita misalkan aja ini adalah X. Nah, baik. Tangen 45. Apa definisi tangen? Depan per samping. Berarti depannya 1300, sampingnya adalah X. Nah, tangen 45 adalah 1 sama dengan 1300 per X. Berarti X adalah 1300 meter. Oke, itu untuk soal nomor 3. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 dituliskan bahwasanya pengamat A dengan tinggi 1,6 meter melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Pengamat B dengan tingginya sama melihat puncak pohon yang sama dengan sudut elevasi 45. Oke, baik, jadi kalau kita gambarkan nanti posisinya, misalkan
Ini tanggaplah pohon. Anggap pohon. Ini ada pengamat A. Ini ada pengamat B. Pengamat A, pengamat B, dan pohon. Nah, jarak antara kedua pengamat dalam soal yang ada di buku adalah 6 meter. Nah, jika jarak anak B ke pohon saya misalkan X. Nah, pengamat A ke puncak pohon, sudutnya 30 derajat. Sementara B adalah 45 derajat. Nah, jika kita ambil untuk pengamat A, tangen 30 berarti sama dengan, kalau dari A ke pohon, nah jika tinggi pohon ini kemari saya misalkan T, tangan itu kan depan per samping, berarti depannya adalah T, maka T per sampingnya adalah 6 tambah X. Tangen 30 akar 3 per 3 sama dengan T per 6 tambah X. Ini persamaan pertama. Oke, baik. Baru kita ambil B. Nah, tangen 45 untuk B. Depannya mana? Desa, depan per samping. Sampingnya berarti X. Maka T per X. Nah, tangen 45 1 sama dengan T per X. Berarti T sama dengan X. Ini persamaan kedua. Nah, yang ditanya soal, maka tinggi pohon. Tinggi pohon itu yang mana? Tinggi pohon adalah T ditambah tinggi anak. T ditambah tinggi anak. Nah, itulah dia tinggi pohon. Nah, sekarang kita cari aja nilai T. Nah, untuk mencari nilai T, kita ganti X dengan T. Nah, berarti persamaan pertama dituliskan bahwasanya akar 3 per 3 sama dengan T tambah 6 tambah X. Karena dari persamaan 2 T sama dengan X, berarti akar 3 per 3 sama dengan T per 6 tambah T. Kita kali silang. Akar 3
kali 6 tambah T sama dengan 3T. Nah, berarti akar 6 kali 6, 6 akar 3. Akar 3 kali T, akar 3T sama dengan 3T. Nah, berarti ini kita pindah kemari. 3T dikurang akar 3T sama dengan 6 akar 3. Nah, berarti keluarkan T-nya, berarti 3 kurang akar 3 sama dengan 6 akar 3. Nah, berarti tinggi pohon kita cari dulu T-nya. T berapa? Sama dengan 6 akar 3 per 3 kurang akar 3. Nah, ini T. Nah, berarti tinggi pohon adalah 6 akar 3 per 3 kurang akar 3 ditambah dengan 1,6. Inilah jawaban untuk soal nomor 4. Sampai sini semoga membantu. Mohon partisipasi, dukungan, like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Kita jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.